Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketahanan Indonesia yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, untuk pokok pembahasan selanjutnya akan berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Di dalam bagian ini tentunya terdapat beberapa bagian yang akan berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang pertama adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Di dalam bahasa Arab telah dinyatakan bahwasannya kedaulatan ini berasal dari kata daulah. Daulah tentunya mempunyai arti makna yakni kekuasaan. Maka dapat diartikan pada ciri yang pertama, kekuasaan ada di tangan rakyat. Ini merupakan suatu ciri utama yang ada pada demokrasi Pancasila. Kemudian ciri yang kedua dinyatakan dengan selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada aspek sebelumnya, demokrasi Pancasila tentunya berdasarkan kesepakatan atau pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan musyawarah. Maka dengan demikianlah untuk mengambil suatu keputusan akan didasarkan kepada kekeluargaan dan gotong royong. Ini merupakan suatu bentuk ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga dinyatakan dengan cara pengambilan sebuah keputusan dalam aspek ini dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Maka dengan demikianlah dapat definisikan bahwasanya pada bagian demokrasi Pancasila sesuatu hal yang akan menjadi identik atau karakteristik mencapai sebuah mufakat. Maka dengan demikianlah dapat definisikan bahwasanya pada bagian demokrasi Pancasila sesuatu hal yang akan menjadi identik atau karakteristik utama di dalam bagian ini tentunya berkaitan dengan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan atau untuk mengambil suatu bagian tertentu dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh masyarakat tersebut. Kemudian untuk ciri yang keempat dinyatakan dengan pemilihan umum tentunya dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil. Ini merupakan suatu bentuk bagian yang tentunya akan berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila yang akan berdasarkan kepada kekuasaan yang akan dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian, untuk ciri yang kelima dinyatakan dengan mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Ini merupakan suatu ciri-ciri yang terakhir yang semestinya akan ada pada pembahasan kali ini. Hal ini dapat definisikan dan diartikan bahwasannya aspek tersebut pada bagian demokrasi Pancasila, kepentingan yang paling utama itu adalah suatu bentuk kepentingan umum daripada kepentingan individual yang akan mengakibatkan pertikaian antara satu masyarakat atau satu individu dengan individu lainnya. Maka dengan demikianlah itulah bentuk pembahasan yang tentunya akan berkaitan dengan demokrasi Pancasila, tentunya berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuatan lain dan kekuatan pemerintah. Yang keempat, terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Yang kelima, sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Baik, di sini saya akan mempresentasikan contoh penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dilihat dari lingkungan keluarga. Contohnya, pertama, menghormati orang tua tanpa pamrih. Kedua, melakukan kegiatan di rumah. Contohnya, membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Contohnya, melakukan pemilihan ketua kelas dengan baik. Kedua, melakukan upacara setiap Senin. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, contohnya tidak melakukan diskriminasi antar warga. Yang kedua, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh desa. Selanjutnya, lingkungan bangsa dan negara, contohnya ikut serta dalam pemilihan pemilu. Kedua,
menaati hukum sesuai undang-undang dengan baik. Asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengakuan dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar dalam pengambilan keputusan senantiasa memperhatikan aspek-aspek moral yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar hati yang mulia. Kedua, menjunjung nilai kemanusiaan. Demokrasi yang dilandasi oleh nilai kemanusiaan akan menghasilkan sikap dan perilaku yang saling menghormati dalam pengambilan keputusan. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi dengan nilai persatuan Indonesia juga akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi persatuan bangsa. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial, terdiri dari keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara, kesetaraan hak pribadi dalam keluarga, serta pengakuan hak organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Tujuan demokrasi Pancasila mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pemerintahan yang bertanggung jawab, undang-undangan yang dipatuhi, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara. Dan yang lainnya, yakni untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.